Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Bertemu lagi dengan saya di sini untuk mata kuliah sistem operasi yang kita laksanakan secara bauran. Untuk pertemuan 12 kali ini kita akan membahas tentang sistem I/O atau input output. Nah, berikut pokok bahasan yang bisa rekan-rekan pelajari ya. Jadi kita masuk ke tinjauan umum atau overview. Ada perangkat keras I/O, antarmuka I/O, subsistem I/O pada kernel, transformasi permintaan I/O, stream, kinerja, dan seterusnya yang silakan rekan-rekan pelajari dari materi yang disediakan di LEEDS. Jadi kita sampai pada bagian yang paling menarik ya dari sistem operasi, yaitu input output sistem ya atau sistem I/O. Jadi I/O sendiri itu kan merupakan jembatan antar komputer dan dunia luarnya. Tanpa I/O ini komputer hanya mesin hitung yang terisolasi ya. Jadi dia hanya mengcompute gitu. Di bab ini kita akan membahas bagaimana sistem operasi mengatur aliran data antara CPU, memori, dan berbagai perangkat seperti keyboard, hard disk, hingga kita terkoneksi dengan jaringan seperti apa ya. Kita akan menelusuri 7 pokok penting ya yang sudah tadi kita jelaskan. Nah, kemudian diharapkan di akhir materi rekan-rekan bisa mendapatkan beberapa hal ya. Jadi rekan-rekan akan mampu untuk menjelaskan struktur subsistem input-output dalam sistem operasi, kemudian menguraikan prinsip dan kompleksitas perangkat keras input-output, dan menjelaskan aspek kinerja dari perangkat keras lunak, perangkat keras dan perangkat lunak I/O. Jadi manajemen input-output merupakan komponen penting dalam sistem operasi ya. Nah, setiap aktivitas komputer mulai dari membaca file, menampilkan teks di layar, hingga mengirim data ke jaringan itu pasti akan melibatkan mekanisme dari input-output itu sendiri. Karena setiap perangkat memiliki cara kerja yang berbeda, sistem operasi menggunakan device driver ya istilahnya untuk menstandarkan komunikasinya. Jadi driver di sini berfungsi sebagai penerjemah antara perangkat keras dan kernelnya, sehingga aplikasi dapat berinteraksi tanpa perlu tahu detail teknis perangkatnya seperti apa. Jadi konsep device driver ini menunjukkan bagaimana kompleksitas sistem ya bisa dikelola melalui lapisan yang kita abstraksikan ya, seperti pada pertemuan sebelumnya berupa bagan ya. Sama seperti ketika kita belajar atau tidak perlu tahu bagaimana mesin mobil bekerja untuk bisa mengendarainya, kita tinggal mengendarainya saja ya. Program pun juga tidak perlu kita tahu cara kerja, misalkan dalam disk seperti apa untuk menyimpan data ya, karena OS sudah menyiapkan antarmuka yang disediakan, sehingga kita tinggal manfaatkan dengan abstraksi tadi. Nah, kemudian perangkat keras I/O itu kan bagian yang memungkinkan komputer berinteraksi dengan dunia luarnya ya. Jadi secara umum perangkat I/O terbagi menjadi 3 kategori. Perangkat penyimpanan seperti disk, hard disk atau SSD dan lain sebagainya. Kemudian perangkat transmisi seperti jaringan, dan perangkat antarmuka manusia ya, seperti keyboard ataupun layar ya. Nah, komponen penting yang menghubungkan semuanya itu sebutannya bus ya, tentu rekan-rekan
sudah mengetahuinya. Jadi bus itu jalur data yang menghubungkan CPU, memori, dan perangkat yang ada. Nah, setiap perangkat ini diatur oleh controller ya. Nah, controller ini sendiri merupakan modul elektronik yang mengelola komunikasi di tingkat perangkat kerasnya. Nah, kemudian di atasnya ya, sistem operasi itu akan berinteraksi dengan device driver tadi untuk menerjemahkan perintah dari sistem operasi menjadi instruksi yang bisa dimengerti oleh perangkat. Jadi konsep ini memperlihatkan ya bahwa komputer bukan sekedar prosesor, tetapi juga sebuah ekosistem yang saling berkomunikasi. Jadi misalkan kecepatan CPU itu tidak berarti apa-apa ya jika jalur datanya atau pengendali perangkatnya tidak dikelola dengan baik ya. Nah, dari situ kan akan muncul bottleneck dan lain sebagainya. Baik, setiap perangkat I/O juga memiliki alamat unik ya yang digunakan sistem operasi untuk mengirim perintah dan menerima data. Ada dua cara utama untuk mengakses perangkat ini ya. Yang pertama, kita bisa melalui instruksi I/O langsung ya, direct instruction, yaitu perintah khusus prosesor untuk membaca atau menulis ke port perangkat. Nah, cara ini umum digunakan di arsitektur lama ya, tentu rekan-rekan sudah pelajari di bab-bab sebelumnya. Dan yang kedua adalah melalui memory map I/O ya. Jadi input output yang sudah di mapping memori seperti itu. Di mana register perangkat seperti register data, register kendali maupun statusnya itu dipetakan langsung ke ruang alamat memori ya, di plotting ke dalam alamat memori yang sudah ditentukan. Nah, dengan pendekatan ini CPU dapat berinteraksi dengan perangkat menggunakan instruksi memori seperti biasa. Jadi teknik ini memory map I/O sangat berguna untuk perangkat dengan kebutuhan data besar ya, seperti graphic card misalkan, kartu grafis ya, atau GPU gitu kan istilahnya, karena memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien tanpa instruksi yang khusus ya. Nah, pendekatan memory map I/O ini menunjukkan bahwa desain arsitektur komputer itu indah ya. Jadi kita tidak perlu lagi menciptakan mekanisme baru untuk setiap perangkatnya. Cukup perluasan dari konsep memori yang sudah ada. Jadi ini menggambarkan proses kesederhanaan yang efisien lebih berharga daripada suatu desain yang rumit ya, yang cepat ya, intinya dicari efisiensinya. Nah, kemudian kita sudah tahu bagaimana CPU itu mengakses perangkat lewat alamat dan registernya ya. Tapi kapan sebenarnya CPU tahu waktu yang tepat untuk mengakses perangkat tersebut? Nah, di sini muncul 3 cara komunikasi antara CPU dan perangkat. Yang pertama, paling sederhana ya, CPU terus-menerus bertanya ya. Sudah siap belum? Sudah siap belum? Seperti itu. Nah, ini kita gunakan polling ya. Sesuai namanya, dia akan menanyakan satu persatu secara terus-menerus secara bergantian ya. Dan yang kedua, nah ini cara yang lebih advance ya, yaitu perangkat sendiri yang memanggil CPU lewat sebuah proses interrupt ya, atau interupsi. Nah, yang ketiga adalah
Ini sebenarnya cara paling efisien ya. CPU menyerahkan tugas transfer data ke pengendali khusus lewat DMA atau Direct Memory Access. Nah, jadi ketiga mekanisme ini menjadi dasar bagaimana komputer modern berkoordinasi dengan dunia luarnya ya, seperti I/O-nya seperti itu. Nah, analoginya kalau dipikir-pikir ya, komputer itu kita bisa analogikan seperti manusia misalkan ya. Ada yang suka kepo banget gitu ya. Nah, ini kan nanya terus-menerus satu persatu. Nah, ini kita gunakan polling. Kemudian ada yang lebih tahu diri ya. Maksudnya dia introvert gitu misalkan. Dia cuma bicara kalau ada urusan penting. Nah, ini kita gunakan interrupt ya, memotong suatu proses dengan interrupt. Dan ada juga proses manusia seperti yang pintar ya, mendelegasikan pekerjaan ke orang lain. Nah, ini menggunakan DMA. Jadi, tugas sistem operasi adalah memastikan ketiganya bisa bekerja sama dengan rapi. Itu analoginya. Nah, kita masuk ke polling ya. Polling sendiri merupakan metode paling dasar dalam pengendalian I/O ya. Dalam mekanisme ini, CPU secara berulang memeriksa status perangkat melalui status register untuk mengetahui apakah perangkat siap menerima atau mengirimkan suatu data. Nah, ketika perangkat masih sibuk, CPU harus menunggu nih. Jadi proses ini ada sebut istilahnya ya, yaitu busy waiting ya, karena CPU terus bekerja tanpa menghasilkan suatu peningkatan atau kemajuan yang berarti karena dia menunggu dan menunggu. Jadi walaupun sederhana, metode ini tidak efisien, terutama untuk perangkat yang beroperasi lambat ya, karena akan membuang siklus prosesor yang seharusnya dapat digunakan untuk tugas-tugas yang lainnya. Nah, kemudian kelemahan polling kita bisa tahu ya, tentu adalah pemborosan sumber daya CPU-nya. Nah, misalkan ketika CPU menunggu perangkat yang lambat ya, proses lain harus menunggu giliran ya, menunggu proses yang lambat ini selesai. Nah, karena itu metode ini tidak cocok untuk misalkan sistem yang multitasking. Nah, namun polling masih relevan ya untuk perangkat berkecepatan tinggi dengan waktu respon yang singkat. Nah, untuk meningkatkan efisiensi, sistem modern ini beralih sebenarnya ke pendekatan interrupt driven I/O ya. Jadi ini terdrive atau terpicu oleh suatu interrupt untuk I/O-nya ya. Jadi di mana CPU hanya bekerja saat benar-benar dibutuhkan. Nah, interrupt sendiri merupakan mekanisme komunikasi asinkronus ya antara perangkat keras dan CPU. Jadi proses interrupt kan asinkron dalam arti dia bisa memanggil untuk proses CPU kapan saja gitu ya. Nah, saat perangkat siap atau membutuhkan perhatian, ya, misalkan ya, ia akan mengirimkan sinyal interrupt. Nah, CPU kemudian menyimpan konteks eksekusi saat ini dan memanggil interrupt handler ya. Ini juga proses interrupt sepertinya sudah rekan-rekan pelajari juga. Interrupt handler ini untuk menangani peristiwa tadi ya, ketika ada sinyal interrupt. Nah, setelah proses penanganan selesai, CPU melanjutkan eksekusi program yang sempat di hold tadi. Proses yang rutin berjalan ya, di hold, ditunda gitu. Nah, jadi pendekatan ini akan meningkatkan efisiensi sistem karena CPU tidak perlu terus-menerus memantau perangkat, tapi dapat bekerja pada tugas lain sampai
dibutuhkan. Selanjutnya bagaimana langkah-langkah utama ya dari siklus interrupt driven I/O. Jadi rekan-rekan bisa lihat diagram ini menunjukkan alur kerja sistem I/O yang menggunakan mekanisme interrupt. Kita lihat pertama, device driver akan mengirimkan perintah kepada I/O controller untuk memulai operasi input-output. Nah, ketika perangkat selesai membaca atau menulis data, atau misalkan jika terjadi kesalahan gitu ya, I/O controller akan mengirimkan sinyal interrupt ke CPU. CPU yang semulanya menjalankan proses lain akan menghentikan sementara eksekusi, lalu mentransfer kendali ke interrupt handler. Nah, interrupt handler inilah yang bertugas untuk memproses hasil I/O, memperbarui status sistem, dan kemudian mengembalikan kendali ke CPU. Setelah itu CPU melanjutkan eksekusi program yang sempat tertunda tadi, seolah-olah tidak pernah terganggu ya. Continuous maksudnya yang terpotong atau tertunda tadi langsung dieksekusi kembali dengan kondisi terakhir dipotong ya, bukan dimulai dari awal lagi prosesnya. Nah, kemudian yang ketiga ada DMA atau Direct Memory Access ya. Direct Memory Access ini digunakan untuk mempercepat transfer data berukuran besar. Dalam metode ini CPU hanya mengatur proses awalnya saja ya, seperti menentukan alamat sumber ya, resource address, kemudian tujuan dan ukuran datanya. Selanjutnya DMA controller akan mengambil alih dan mentransfer data langsung antara perangkat dan memori tanpa melibatkan CPU. Jadi cukup efisien karena tidak selalu bergantung dengan CPU ya. Nah, setelah transfer selesai, DMA akan mengirimkan sinyal interrupt untuk memberitahu bahwa proses telah selesai. Nah, dengan cara ini CPU dapat fokus pada tugas komputasi lain tanpa terbebani oleh proses transfer data yang bisa saja besar. Nah ini tahapan prosesnya untuk DMA. Jadi yang kita ketahui dari DMA kan mekanisme yang memungkinkan perangkat keras memindahkan data langsung antara memori dan perangkat tanpa campur tangan CPU untuk setiap byte-nya ya, byte per byte-nya. Sehingga kita bisa lihat di sini diagram yaitu langkah-langkah yang terjadi pada DMA. Yang pertama, device driver akan menerima perintah untuk mentransfer data dari perangkat ke buffer memori. Yang kedua, driver memberitahu drive controller ya tentang jumlah data yang akan ditransfer dan alamat memori tujuannya kemana. Yang ketiga, ada drive controller akan memulai proses DMA dengan berkoordinasi dengan DMA controller. Kemudian yang nomor 4, DMA controller akan melakukan transfer data byte demi byte ya, langsung melalui bus memori tanpa melibatkan CPU. Nah, setelah semua data dipindahkan, DMA controller akan mengirimkan sinyal interrupt ke CPU. Ini seperti dilihat ya, when C sama dengan 0. Yang akan mengirimkan interrupt ke CPU untuk memberitahu bahwa proses transfer telah selesai. Nah, yang terakhir tentu CPU akan melanjutkan prosesnya tanpa kehilangan konteks ya, karena semua pekerjaan pemindahan data sudah dilakukan secara otomatis ya, atau di-handle oleh CDMA tadi. Kemudian ini ada struktur kernel dari I/O.
Jadi struktur ini memperlihatkan bagaimana sistem operasi mengatur komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunaknya ya. Nah, kita bisa lihat pada bagian bawah terdapat perangkat keras seperti keyboard, mouse, disk, atau perangkat jaringan ya. Di atasnya ada device controller, yaitu device controller ini modul elektronik ya yang mengendalikan operasi perangkat. Jadi setiap controller memiliki device driver di sisi perangkat lunaknya ya. Sehingga driver inilah yang berfungsi sebagai penerjemahkan atau penghubung antara kernel dan perangkat keras. Selanjutnya, di atas semua driver tersebut terdapat kernel I/O subsystem yang menjadi lapisan penghubung dengan kernel utama. Jadi kernel I/O subsystem itu akan menyediakan antarmuka yang seragam sehingga aplikasi dapat melakukan operasi input output tanpa harus mengetahui detail setiap perangkatnya. Baik, selanjutnya fungsi kernel dari I/O subsystem ya. Kernel I/O subsystem itu memiliki beberapa fungsi penting untuk menjaga efisiensi dan kestabilan pada suatu sistem operasi ya. Kita bisa lihat yang pertama adalah caching ya, yaitu penyimpanan sementara salinan data pada perangkat yang lebih cepat seperti memori utama ya, ataupun register kan itu sangat cepat ya. Jadi walaupun hanya salinan ya, kopian, mekanisme ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja karena akses ke cache jauh lebih cepat daripada ke perangkat penyimpanan utama. Nah, yang kedua spooling ya. Spooling itu menampung sementara hasil keluaran bagi perangkat yang hanya dapat melayani satu permintaan pada satu waktu. Contohnya seperti printer ya. Jadi dengan spooling ini beberapa proses dapat mengirim tugas cetak tanpa perlu menunggu giliran secara langsung. Kemudian ada device reservation. Device reservation ini memastikan bahwa satu perangkat hanya digunakan oleh satu proses pada satu waktu untuk mencegah konflik. Nah, namun mekanisme ini perlu diatur ya dengan hati-hati karena dapat menimbulkan risiko seperti deadlock jika dua proses saling menunggu akses ya terhadap perangkat yang sama. Baik, selanjutnya masih ada materi mengenai stream, proses transformasi permintaan I/O, dan optimasi kinerja sistem I/O ya, yang rekan-rekan dapat pelajari lebih lanjut melalui modul dan sumber yang sudah disediakan di Leeds. Jadi dari pembahasan kita sejauh ini dapat disimpulkan bahwa sistem I/O itu merupakan penghubung vital ya antara sistem operasi dan perangkat keras. Jadi, melalui konsep seperti polling, interrupt, DMA, serta dukungan dari kernel I/O subsystem ya. Jadi sistem operasi itu mampu mengatur komunikasi data secara efisien, memastikan setiap perangkat berjalan selaras tanpa saling mengganggu. Jadi intinya, keberhasilan sistem operasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan prosesornya ya, tapi juga seberapa baik ia mampu mengelola dan menyelaraskan semua komponen yang berbeda kecepatan dan fungsinya sehingga tidak menimbulkan deadlock tadi ya. Nah, dengan memahami prinsip kerja I/O ini, kita belajar bagaimana komputer ini
benar-benar istilahnya tuh hidup ya. Jadi tidak hanya menghitung compute ya, tapi juga berinteraksi secara cerdas dengan lingkungannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengerjakan pre-test dan post-testnya. Terima kasih semuanya. Bisa saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.